Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakal Akbar dengan NIM 2208060053, dosen pengampu Imam Saputra Yamin, SKM MEPIT. Di sini saya akan membuat tutorial tentang pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dengan melakukan uji ANOVA. Sebelum melakukan uji ANOVA pada kasus penelitian, jadi ini adalah data yang sudah di-entry dan ini yang akan dijadikan sebagai contoh data penelitian dari uji ANOVA. Uji yang kedua yaitu uji ANOVA. Pada contoh ini akan dihubungkan antara tingkat pendidikan dengan berat badan bayi. Variabel pendidikan merupakan variabel kategorik dengan 4 kategori. Variabel berat bayi berbentuk numerik sehingga uji yang digunakan ANOVA. Adapun caranya sebagai berikut. Langkah pertama, aktifkan atau bukalah file data ACSAP atau data view. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze. Kemudian pilih submenu Conformance. Lalu pilih One Way ANOVA. Lalu akan muncul menu One Way ANOVA. Langkah ketiga, dari menu One Way ANOVA terlihat bahwa kotak dependent list dan kotak faktor perlu diisi variabel. Kotak dependent diisi variabel numerik dan kotak faktor diisi variabel kategoriknya. Pada contoh ini, berarti pada kotak dependent diisi variabel berat badan bayi. Pada kotak faktor diisi variabel didik. Klik tombol option, tandai dengan centang pada deskriptif. Klik continue. Klik tombol first Hodge, tandai dengan centang pada kotak Bonferroni. Klik continue. Klik OK. Lalu akan muncul data yang seperti ini. Dari printout ini diperoleh rata-rata berat bayi dan standar deviasi masing-masing kelompok. Rata-rata berat bayi pada mereka yang berpendidikan SD adalah 2470,0 gram dengan standar deviasi 249,6 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMP, rata-rata berat bayinya adalah 2727,2 gram 2727,2 gram dengan standar deviasi 241,2 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMU, rata-rata berat bayinya adalah 3431,2 gram dengan standar deviasi 270,1 gram. Pada mereka yang berpendidikan perguruan tinggi, rata-rata berat bayinya adalah 3761,5 gram dengan standar deviasi 386,3 gram. Pada hasil di atas, nilai P uji ANOVA dapat diketahui pada kolom F dan SIG. Terlihat P sama dengan 0,001, kalau desimalnya 0, maka penulisannya menjadi P sama dengan 0,005. Berarti pada alfa 5% dapat disimpulkan ada perbedaan berat bayi di antara keempat jenjang pendidikan. Pada box paling bawah terlihat hasil uji multi-conversion Bonferroni yang berguna untuk menelusuri lebih lanjut kelompok mana saja yang berhubungan signifikan. Untuk mengetahui kelompok yang signifikan dapat terlihat dari kolom SIG. Ternyata kelompok signifikan adalah tingkat pendidikan SD dengan SMU, SD dengan PT, SMP dengan SMU, SMP dengan PT, dan SMU dengan PT. Penyajian dan interpretasi di laporan penelitian. Distribusi rata-rata berat bayi menurut tingkat pendidikan. Rata-rata berat bayi pada mereka yang berpendidikan sampai dengan berpendidikan SD adalah 2470,0 gram dengan standar deviasi 249,6 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMP, rata-rata berat bayinya adalah 2727,20 gram dengan standar deviasi 241,2 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMU,
Rata-rata berat bayinya adalah 3.431,2 gram. Dengan standar deviasi 270,1 gram pada mereka yang berpendidikan PT, rata-rata berat bayinya adalah 3.761,5 gram. Dengan standar deviasi 386,3 gram. Hasil uji statistik didapat nilai P sama dengan 0,005. Berarti pada alfa 5% dapat disimpulkan ada perbedaan berat bayi di antara keempat. Di antara keempat yang jenjang pendidikan, analisis lebih lanjut membuktikan bahwa kelompok yang berbeda signifikan adalah tingkat pendidikan SD dengan SMU, SD dengan PT, SMP dengan SMU, SMP dengan PT, dan SMU dengan PT.